Tanpa kita sadari, kita itu selama ini memperlakukan anak kita, bayi terutama, itu sebagai sebagai objek dari parenting. Seperti thing, padahal dia human. Artinya kadang-kadang itu kita tuh kayak memperlakukan itu kayak sebagai benda, bukan sebagai halnya manusia yang punya rasa dan punya perasaan gitu. Kadang-kadang kita lupa itu. Sehingga kita memperlakukan bayi kita, anak kita ini satu arah. Kita nggak bisa memahami apa sih yang dia mau. Paling gampang aja ketika dia baru lahir, ketika dia haus atau lapar, pasti kan akan menunjukkan tuh tanda-tanda dia lapar. Tapi ada kalanya kita ini nggak mampu untuk bisa memahami kapan sih, apa sih arti tandanya dia mulet-mulet, kecap-kecap, nengok kanan, nengok kiri. Itu bukan mau nyebrang ya. Itu nengok kanan, nengok kiri itu sebenarnya mau cari sumber minum, ASI. Ya, hal-hal yang kecil gitu kadang-kadang kita nggak memahami. Dan yang lebih, akhirnya dia menangis. Jadi ingat, menangis adalah tanda akhir ketika dia sudah menunjukkan tanda-tanda haus tidak dihiraukan. Yaitu, jadi kalau semuanya bayi ini bisa curhat, mungkin dia akan ngomong, aku ini udah menunjukkan gejala-gejala haus, tanda-tanda haus, ngasih kode, tapi nggak pernah digubris. Akhirnya dia menangis. Seperti itu. Ya, belum lagi masalah makan. Ini sering kali, masalah makan ini masalah yang kadang-kadang, orang tua lebih mudah menjudge anaknya susah makan. Anak saya susah makan, dok. Padahal anak itu sebenarnya belum tentu susah makan. Bisa jadi dia itu ada tipe anak yang pilih-pilih makan. Tapi egonya ibu di atas. Di kepalanya ibu ini harus sesuai teori, harus sesuai rule. Bla 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 bla. Sedangkan anaknya maunya di sini. Ingat, anak ini manusia, punya ego, punya perasaan. Jadi kalau seumpamanya dia bisa curhat, dia mungkin bisa ngambek nih sama ibunya. Turunkan egonya. Kenapa anak jadi susah makan atau pilih-pilih makan? Bisa nonton di seri Anak Susah Makan. Sudah saya bahas, ada sekitar 7 episode. Scrolling, lihat. Mungkin di link di bawah juga sudah ada. Jadi, tolong kita sebagai orang tua bisa lebih memahami lagi bahwa bayi kita, anak kita adalah sesuatu yang punya rasa, punya perasaan. Jadi kita selayaknya lah perlakukan itu dengan semestinya, dengan mengkomunikasikan lebih awal. Jadi jangan sampai kita nganggapnya sebagai robot, dipajangi, kasih yang lucu-lucu, baju lucu, tapi kita nggak pernah mengerti apa yang dia rasa. Kalau kita bisa lebih dekat dan mengerti apa yang dia mau, saya rasa semua masalah akan bisa diselesaikan dengan baik dan ibunya tidak akan stres. Oke, ayo kita pahami lebih dekat lagi anak kita supaya kita bisa lebih tahu apa yang anak mau dan apa yang kita mau dan semuanya sehat, bahagia. Salam sehat dari saya.